manis cemara hiasi tepi jalan, temaniku pulang, membawa kenangan dan berbekal kesederhanaan, membalut langkahku untuk menuju senyum kedamaian. Tiada terasa begitu lama kau ku tinggalkan, rupamu nanti senyummu yang indah. Seno, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mbok, gue ki mimpi toh, Mbok. Sudah sini, tidur lagi. Mimpi tuh kembangnya tidur, Mbok. Aku khawatir si Seno kesusahan. Dia minta tolong padaku. Mbok, itu hanya mimpi. Wes toh, ojo terlalu dipikir ke. Enggak, Pak. Iki bukan seperti mimpi. Bos. Dari mana, Pak? Ya, Dari mana? dari seberang. Dari seberang. Iya. Kang Seno. Bu, gitu, Nduk. Bos. Alhamdulillah. Kakangmu ngabari. Cepet, Nduk, dibaca. Si Mbok pengen tahu kabarnya kakangmu. Ya sabar, Tombo. Yo cepet dibaca, Nduk. Bapak ayo pingin mendengar. Assalamualaikum. Pertama Putra kabarkan keadaan Putra. Demikian juga yang Putra harapkan dengan keluarga di Jawa. Semoga Bapak dan Simpo dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bo, Putra di sini sangat senang karena sekarang Putra punya tanah. Putra tidak perlu lagi buruh tani, Bo. Karena sekarang mengerjakan milik sendiri dan Putra merasa menjadi orang terkaya di dunia. Tanah Putra seluas 2 hektar, Bo. Bayangkan, 2 hektar tanah yang subur, makmur. Doakan ya Pak, ya Bo. Mudah-mudahan semuanya lancar. Sekian dulu kabar dari Putra, sebuah sujud dari putramu, Seno. Syukur alhamdulillah ya, Mbok. Tahu kan, ternyata anakmu itu lebih senang tinggal di rantau. Sudah toh, Mbok. Jangan terlalu dikhawatirkan. Iya, aku juga ikut lega kalau si Seno betah dan senang di sana. Sekarang tinggal nunggu kapan kiriman dari Kang Seno datang. Soalnya aku sudah tidak sabar pengen beli bedak. Sudah toh, istirahat dulu. Sabar, tanggung nih. Sudah Thomas, makan dulu. Nanti dilanjutin lagi. Oh, sudah waktunya makan toh. Nggak terasa ya. Ya sudah toh. Lo makan dulu. Nanti aja kalau kecapean, aku yang suruh mijitin tiap malam. Ya, nanti gantian, nanti malam kamu yang tak pijiti. Gah, kamu pasti ada maunya, Mas. Maunya Ini lauknya. lalap. Ini tuh, Mas. Jadi, sudah makan? Sudah.
enggak? Enak toh. Begini saja kau buat. Situ siapkan dananya. Kalau soal lokasi, serahkan pada saya. Saya akan carikan lokasi yang bagus buat you. Soal dana, Uwe sudah ada Pak Henlo. Yang penting tanahnya ada. Lalu you datang ke rumah Uwe. Masa you nggak percaya sama Uwe? Bukan begitu. Saya percaya. Saya percaya pada situ. Tapi soal harga. Nah, kalau masih tetap dengan harga yang dulu, waduh, susah kok gua. Mereka di sini itu sudah tahu kalau harga tanah di sini itu mahal. Kenapa? Karena tanah di sini itu terkenal sangat subur. Ya kan, Bu? Betul. Ya, you atur sajalah. Uwe percaya sama Pak Henlo. Yang penting kan tanahnya benar-benar ada. Jangan khawatir kok gua. Kalau sampai gagal, jangan panggil saya Hendro Lukito. Ya diminum kau. Minum. Oh, terima kasih. Mikirin apa tuh Mas? Aku lagi membayangkan hidupku ini loh. Tiba-tiba saja aku berada di sini dan jauh dari orang tua. Tiba-tiba saja aku memiliki segala-galanya. Ya rumah, kebun yang luas, uang, tentu saja istri sing ayu. Gombal kamu, Mas. Benar loh, Dit. Hidup ini jadi seperti sulap. Dulu waktu aku di desa, mana ada orang yang menganggap aku ini dibilang sebagai penganggur, pengganggu. Pokoknya setiap orang menilai aku ini seperti sampah. Tapi aku jadi heran, kenapa sih kamu mau sama aku? Siapa yang mau? Kamunya aja yang ngejar-ngejar terus. Sebenarnya saya kan nggak mau sama kamu. Duduk. Ada perlu apa kan manggil kami berdua? Aku perlu kalian untuk mencari orang yang mau menjual tanahnya. Beres Gan. Juragan perlu berapa hektar? Iya kan? Berapa saja. Tapi yang utama, aku mau tanahnya si Seno. Seno. Berapa harganya Gan? Atur sama kalian. Asal jangan terlalu mahal. Wah. Beres Gan. Kalau masalah itu beres Gan. Percaya sama Trimo dan Radi. Dan kami kan bisa meyakinkan mereka dan pasti mereka menjual tanahnya Gan. Iya Gan. Ya. Bagus. Babi lagi ya, Mas? Iya barangkali. Nggak panen lagi dong, Mas? Yang penting tanah sampean iki dijual. Wah, kenapa sih tanah sampean mau dijual? Saya ndak tahan, Kang. Wong saya ndak pernah panen toh. Kang, coba sampean tanya sama Kang Seno itu. Lah siapa tahu tanahnya juga mau dijual. Setahu saya Kang Seno ndak mau tuh jual tanahnya. Loh, ya dicoba dhisik toh. Dirayu, dibujuk. Lah siapa tahu dia mau. Hah? Siapa tahu dia mau?
Bilang kalau tanah sampean juga sudah dijual. Kang, ono komisine. Yo wes. Kapan ya, Mbok, kirimannya Kang Seno datang? Ya ndak tahu. Memangnya ono apa toh, Ndok? Kowe nanya-nanya. Bedakku sudah habis, Mbok. Aku pengen beli bedak. Kalian ini berdua kerjanya hanya nunggu-nunggu kiriman terus. Mbok, ya sudah, dikirim ya syukur, nggak dikirim ya nggak apa-apa. Yang penting kita semua sehat dan selamat. Kang, kalau sampean mau jual, mumpung sekarang ada yang mau beli loh. Untuk apa sih bertahan? Udah bisa panen. Babi-babi itu sangat keterlaluan ya, Mas. Tapi kalau saya jual tanah saya, terus saya mau tinggal di mana? Loh, gampang. Sampean bisa pulang, terus daftar lagi untuk transmigrasi ke daerah lain. Wah, tidak mungkin kalau saya harus pulang kampung, Mas. Mau ditaruh di mana muka saya? Malu lah. Loh, jadi sampean bagaimana? Ya, saya akan tetap bertahan di sini. Saya yakin babi-babi itu pasti akan bisa diatasi. Kang Seno, apa tanah seluas itu mau sampean pagari? Ya terpaksa. Pokoknya Mas Jarwo, saya tetap tidak akan jual tanah itu. Walaupun saya ini susah, sebenarnya saya cukup senang tinggal di sini. Kalian bilang beres, bisa, mudah. Tapi nyatanya mana? Hah? Mana? Orang itu hanya mau tanahnya si Seno. Dan yang penting, aku sudah mengatakan pada dia bahwa tanah itu bisa dibeli. Dasar tolol. Masa persoalan begitu saja mesti aku yang turun tangan? Tapi Gan, kami kan sudah mendapatkan tanahnya Sujarwo, Gan. Aku tidak perlu tanahnya Jarwo. Aku mau tanyanya si Seno. Goblok. Ngapain pakai dipagar segala? Pak Hendro, ini loh Pak, saya lagi kesal. Ya, tapi percuma kamu pagar. Toh babi-babi hutan itu masih bisa makan tanaman kalian. Gimana kalau dijual saja? Wah, terima kasih Pak. Tapi saya tidak mau jual. Kau kan tahu, orang-orang kampung sini pada menjual tanah sama saya. Ya, daripada tanahnya tidak pernah panen, tidak menghasilkan uang, lebih baik dijual sama saya. Ya nggak? Ya, tapi saya masih betah tinggal di sini Pak. Kang. Kalau sampean itu mau jual tanah, maksudnya Pak Hendro itu kalau sampai mau jual tanah, Pak Hendro ini mau bayari. Lo harganya cukup bagus, Kang. 15 juta rupiah. Nah, pasti sampean kan belum pernah megang uang sebanyak itu, toh? Wah, terima kasih Mas Trimo. Saya tetap tidak akan jual. Yuk Mina, saya mau. Hutang lagi. Hutang kemarin saja belum dibayar, mau ngutang lagi. Kalau begini terus bisa bangkrut orang saya. Tolong Yuh, nanti kalau panen saya kembalikan. Kapan? Kapan kamu panen? Pokoknya sekarang bayar dulu, baru bisa saya kasih hutang lagi. Makanya jual saja tanahmu itu. Tanah itu nggak bakal bisa dipanen. Bilang sama suamimu. Kurang ajar. Rupanya dia belum kenal dengan yang namanya Hendro Lukito. Sombong. So nggak butuh duit tuh anak. Begini saja. Bagaimana caranya kalian usahakan agar dia menjual tanahnya pada kita? Gan, bagaimana kalau tanamannya kita rusak saja? Setiap kali dia tanam, kita rusak. Toh kita bisa nyuruh orang lain. Atau saya dan Rohadi juga bisa, kan? Nah, lama-lama dia tentu kapok. Tanahnya pasti dijual, kan? Ah, jangan. Aku tidak setuju.
Tanpa kita rusak pun, tanaman itu akan dirusak oleh babi-babi hutan. Kalau kita ikut merusak, maka kita akan berurusan dengan polisi. Aku tidak mau berurusan dengan polisi. Begini kan, saya tahu istrinya itu kan suka ngutang di warung saya. Dan hutangnya sudah sangat banyak sekali. Dia pasti tidak akan sanggup untuk membayarnya. Bagaimana kalau dia kita jebak dengan kebaikan? Benar kan? Maksudmu? Begini kan. Apa ndak punya gula? Gula dari mana? Uang duit saja ndak punya. Aku sudah ndak boleh ngutang lagi di tempat Yumina. Utang kita sudah banyak. Mas, aku sudah janji mau bayar utang kalau kita panen. Tapi kalau kita ndak bakalan panen, ya jual saja toh tanah kita. Aku malu, Mas, ngutang terus. Kamu kok punya pikiran begitu? Sudah berapa orang yang minta tanah kita ini dijual? Sekarang malah kamu. Kamu mau kita jatuh miskin lagi dan tidak punya apa-apa? Terus kita pulang kampung dan aku jadi buruh tani lagi, begitu? Aku capek, Mas. Kita kan harus makan. Belum lagi aku harus ngurus Minarni. Kemarin Kang Rohadi bilang, ada yang mau beli tanah kita kalau kita mau jual. Tanah itu ndak boleh dijual dan aku ndak akan jual. Aku kok jadi kepikiran lagi sama mimpiku ya Pak. Itulah akibatnya kalau anak ndak nurut sama wong tua. Kamu ini mbok, ternyata masih saja tidak merelakan anakmu merantau. Mbok biarkan saja. Toh si Seno di sini juga paling lontang-lantung. Lalu apa kowe ngerti di sana dia dadi wong senang, dadi wong sugih? Kan ora toh. Mending yo di sini mangan ora mangan asal kumpul. Ya toh? Ya ora ngono, Mbok. Saiki karepmu piye? Apa aku harus nyusul Seno lalu ngajak pulang begitu? Biasanya sebentar lagi dia pasti datang kan. Kau yakin dia akan ngutang lagi? Ya yang namanya orang butuh kan tiap hari kan. Kan? Dia datang kan? Yuk Mina. Yuk. Saya mau ngutang lagi yuk. Sekali lagi aja yuk. Beras saya habis yuk. Minyak tanah juga habis. Nanti kalau ada uang, pasti saya bayar yuk. Pokoknya bayar dulu, baru saya kasih utang lagi. Iya yuk. Nanti saya bayar kalau ada uang. Kemarin kamu bilang begitu, kemarinnya lagi juga gitu. Utang sih mudah, bayarnya susah. Lo, ada apa sih ini kok ribut-ribut, Ini loh Gan, si Siti. Utang kemarin saja belum dibayar, mau ngutang lagi. Kalau ngutang terus kan saya bisa bangkrut, Gan. Berapa sih utangnya? Banyak, Gan. 120.000. Kalau sekarang mau ngutang lagi, kapan bayarnya? Ya sudah yuk. Kalau ndak boleh,
Saya pulang dulu. Tunggu dulu, Jung, tunggu dulu. Yumina, tolong diberikan apa yang dia perlu. Sudah, kasihkan saja. Nanti saya yang bayar, termasuk semua utang-utangnya. Tidak usah, Pak Hendro. Terima kasih. Loh, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Yang namanya kita hidup itu kan harus saling tolong-menolong. Apalagi saya paling tidak tega kalau melihat tetangga susah. Sudah yuk, kasih aja. Sampean perlu apa? Beras yuk 2 kilo. Minyak tanah 1 liter. Sama gula 1/4. Ini yuk. Nih, saya mau lapor. Masalah babi-babi yang keterlaluan itu, Mas. Wah, aku sudah lapor lebih dulu. Tapi kata Pak Darmaji, dia akan lapor ke pusat. Oh, tapi aku mau lapor yang lain, Mas. Loh, aku tahu. Pasti kau mau mengajukan pinjaman uang ya? Oh, bukan. Aku mau lapor kalau tanahku mau dibeli sama Pak Hendro. Hati-hati. Pak Hendro itu orangnya licik. Suara. Pak Hendro, apa kabar? Baik kok. Mari saya kan duduk. Ya, makasih kok. Ayo. Ya kok. Mau minum apa? Apa saja boleh kok. Ling. Apa, Pak? Tolong kau buatkan minum buat om-om ini ya. Oh, iya, Pak. Yang kecil. Iya. Ayah, apa tanahnya sudah dapat, Pak Hendro? Itulah saya kemari, Ko Aguan. Tanah yang Ko Aguan pesan, itu sudah siap. Tinggal atur duitnya. Soal lokasi itu sudah kami atur semuanya, iya kan? Jadi, Uwe bisa lihat besok tanahnya? Bisa kok. Tapi waktu pembayaran, saya harus ikut. Ya kan? Oh, itu pasti. You kan harus untung juga. Oh, mari silakan diminum. Tolong. Nah, Masih. ya. Yuk, langsung minum. Iya, mari silakan. Dapat duit dari mana? Kok bisa masak? Sudah, makan saja. Tak dingin loh, Mas. Aku ini suamimu. Apa aku ndak boleh tahu kamu dapat uang dari mana? Semua ini berkat kebaikan Pak Hendro, Mas. Dia ngasih pinjaman sama saya. Bahkan dia juga bayarin utang semua sama Yumina. Apa? Kebaikan Pak Hendro kamu bilang? Iya, Mas. Tapi dia juga bilang, kita bisa membalikannya kapan saja kalau kita punya uang. Ti, kamu kan tahu, Pak Hendro itu lintah darat. Dia bisa menjebak orang seperti kita. Dia itu menginginkan tanah kita. Mas, Pak Hendro tuh baik. Saya juga sudah bilang, saya akan kembalikan utang kalau kita sudah panen. Ya sudah, Thomas, kita jual saja. Aku sudah bosan hidup susah. Astagfirullahaladzim. Kamu kok jadi lemah begitu? Kita ndak makan enak, ndak apa-apa. Tapi jangan punya pikiran kita harus menjual tanah. Tanah itu adalah harga diriku. Dan aku ndak mau pulang. Pokoknya, aku ndak mau jadi orang kalah. Ya terus harus bagaimana lagi, Mas? Aku tidak bisa buat apa-apa waktu Pak Hendro menjodohkan uang. Tapi memang kita butuhkan, Mas. Kita ndak bakalan bisa membayar hutang, Ti. Benar.
Sekarang banyak yang mengeluh tanamannya rusak. Dan juga banyak yang tidak tahan karena serangan babi. Tapi alhamdulillah Mas, kebun kita tidak diserang. Sebenarnya serangan hama itu bisa diatasi, tetap bisa diatasi. Pak D dulu tanamannya itu diserang tuh oleh babi. Tapi Pak D dulu pinter, Pak D bisa menggalang penduduk untuk menanam secara bersamaan sambil memagari tanah di kita masing-masing. Malam harinya kita menjaga kebun sehingga kalau babi menyerang tidak banyak itu kerusakannya. Justru yang berbahaya itu adalah cukong-cukong tanah. Biasanya mereka berburu tanah dengan harga yang sangat murah. Kamu ingat kan, Bu? Dulu waktu tanah kita pernah mau dibeli sama orang kota? Ya sebenarnya mereka membeli pada orang-orang yang malas, yang cepat putus asa karena tanahnya tidak cepat menghasilkan. Ngomong-ngomong besok Pak D mau jalan-jalan nih Tan, supaya kau bisa nangkap babi. Tanah sampean itu mau tidak mau harus dijual. Lah, Pak Hendro tinggal menambah kekurangannya. Tapi waktu itu Pak Hendro bilang sama saya, tidak harus segera membayar kok. Ya betul itu. Tapi saat ini beliau itu butuh uang. Lah yang namanya hutang itu kan mesti dibayar. Iya toh, Mo? Lah iya. Kang, jahat. Kalian memang jahat. Wile. Mbak Ayu, nek ngomong aja sembarangan loh. Kurang baik opo kami, ha? Kurang baik opo? Loh, tanah sampean iku dibeli. Kalian dapat duit untuk pulang ke desa. Ya, kita. Iya. Sudah Mas Trimo, Mas Rohadi, sampean sekarang pulang saja. Loh, pulang? Masalah utang nanti akan saya bayar. Mo. Dari mana sampean dapat uang? Hah? Sampean berdua ini mesti tahu loh, bahwa uang 1,5 juta itu ndak kecil loh. Iya toh, Mo? Iya toh, gede. Ya pokoknya akan saya bayar. Kan? Omongannya iso tak pegang ya? Loh. Ya wes, ready. Ayo. Messi. Kamu uang dari mana toh, Kang? Mungkin dari langit barangkali. Mbak, Mbak, tolong Mbak, Mbak, tolong Mbak, Bangun deh. San, siang-siang kok mimpi? Kamu nggak kerja apa? Apa yang harus saya kerjakan, Thomas? Wong tanahku saja mau dibayar orang. Dijual? Tanah kamu mau dijual? Ya terpaksa. Buat bayar hutang. Aku sekarang jadi pengangguran lagi, Mas. Akan dihina orang dan tidak akan dianggap orang. Aku sekarang jadi miskin lagi. Sen, apa nggak ada cara lain selain menjual tanah? Tadi aku bermimpi dikejar-kejar Pak Hendro dan anak buahnya. Mereka mengejar-ngejar membawa golok dan mau membunuhku. Ya, tapi itu hanya firasatku saja bahwa aku harus meninggalkan tempat ini. Kang Seno! Sampean harus mau menerima uang tambahan dari kami. Seno, sebaiknya kau terima saja sisa pembayaran uang itu. Berapa sampean mau membayar tanah saya? Seperti apa yang saya tawarkan sama kamu kemarin. Tidak akan saya lepas kalau dengan harga segitu. Jadi kamu mau harga berapa? Bilang. 10 kali lipat dari harga kemarin. Kang! Kang Seno ini jangan main-main loh.
Saya ndak main-main. Apa sampean pikir saya mau dibohongi? Kalau mau ya segitu, kalau ndak, silakan pergi dari tempat saya. Ada apa toh, Kang? Kalau kamu tidak mau jual, kembalikan uang saya. Saya akan kembalikan uang kalian. Tapi tidak sekarang. Sampean tidak bisa seenaknya saja mempermainkan saya begitu. Kalau sampean tidak terima, silakan lapor polisi. Pak Seno tidak perlu lapor polisi ah. Persoalan ini persoalan kecil. Sekarang kita musyawarahkan saja baik-baik ya. Benar kan? Kecil bagi sampean, tapi bagi saya ini adalah persoalan harga diri. Apa sampean mau membayar harga diri saya? Ada apa, Pak Hendro? Oh, ini Pak, dia ini punya hutang sama saya. Tapi waktu saya tagih, malah marah-marah. Sampean jangan memutarbalikkan omongan. Sampean datang ke sini mau membayar tanah saya kan? Padahal sampean tahu saya tidak akan jual. Sudahlah Pak Seno. Kalau Pak Seno tidak jadi jual, kita orang tidak memaksa. Ya, tapi kamu harus mengembalikan uang saya. Saya akan bayar, tapi tidak dengan tanah. Sekarang, sampean pergi dari rumah saya, atau saya akan lapor polisi. Sudah. Kita orang akan pergi ya. Ayo Pak. Saya senang sekali sikap Dek Seno tadi patut ditiru. Sikap seperti inilah yang akan bukan hasil di kemudian hari. Pantang menyerah. Saya yakin Dek Seno akan menjadi transmigran berhasil. Kita merantau ke seberang, jangan takut menghadapi gelombang. Dek Seno, kalau perlu bantuan, Mbok ya datang ke rumah. Jangan diam saja. Saya pasti akan membantu semampu saya. Terima kasih, Pak. Mana janji you bisa urus masalah? Masa beli tanah sama orang tran you nggak bisa? Lain kali kok, saya janji untuk tidak mengecewakan. Ini semua gara-gara orang tolol ini. Mulai sekarang, gue tidak mau ribut-ribut lagi kayak tadi. Apalagi bawa-bawa polisi. Mulai saat ini, gue stop dulu beli tanah. Sampai keadaan benar-benar aman. Kalian lihat hasil kerja kalian? Hah? Goblok! Iya. Bos. Udah wesel, Pak. Terima kasih, Mas. Ya. Suwun, Pak. Ya. Ada apa, Pak? Ini loh, kakakmu ngirim wesel. Cepat diambil uangnya kantor pos. 200.000, Mbok. Alhamdulillah. Kampung halamanku